Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bidar semuanya. Senang banget hari ini kembali lagi bersama aku, Feby Ayu, dalam acara podcast. Nah, tentunya hari ini kita bukan membahas tentang podcast riset maupun inovasi, tapi mengenai tema kita hari ini sangat-sangat menyentuh hati banget nih ya, mengenai relawan, yaitu temanya tentang teknologi dan konservasi. Dan pastinya hari ini Feby nggak sendirian untuk menyampaikan informasi tersebut, dan sudah dihadirkan salah satu narasumber hebat kita hari ini, ada Mbak Mei. Halo Mbak Mei, gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mbak Mei ini merupakan salah satu tim dari tim Sumatera COP ya. Iya, COP itu merupakan Center for Orangutan Protection ya Mbak. Tapi sebelum kita ngobrol panjang ya Mbak, kita saksiin dulu salah satu video dari COP tersebut. Let's check this out. Sobat Bidar, untuk videonya sudah disaksikan dong ya. Langsung aja kita masuk ke poin utama kita mengenai teknologi informasi dan konservasi pada COP ya, Center for Orangutan Protection. Jadi ngomongin tentang teknologi ya Mbak, kalau teknologi itu kan memang sekarang saat ini sedang digunakan, sangat bergantung sekali ya Mbak untuk di negara kita sendiri. Bahkan teknologi ini juga membantu kita dalam menyebarkan informasi, membuat atau menyampaikan informasi-informasi lain. Nah, kaitannya dengan konservasi sendiri ini. Nah, jadi konservasi sendiri merupakan pelestarian ya Mbak ya, tentang perlindungan. Nah, tapi hari ini kita akan membahasnya bersama salah satu tim dari Sumatera, yaitu dari COP, Center for Orangutan Protection. Langsung aja ya Mbak, kita daripada Sobat Bidar penasaran nih, COP itu apa sih gitu loh, boleh dijelasin sedikit Mbak? Iya, kalau tadi ditanya sih COP itu apa ya? Gitu iya, kan. apa sih? Kenalin, kita dari Center for Orangutan Protection. Dan COP ini kalau di Indonesia kan itu artinya Pusat Perlindungan Orangutan. Iya. Itu adalah NGO lokal yang bergerak di bidang konservasi, khususnya satwa liar, khususnya orangutan. Dan juga COP ini didirikan pada 1 Maret 2007. 2007, udah lama ya Mbak ya? Lumayan lama sih. Dari awal mula COP ini berdiri tuh sebagai keresahan sih, maksudnya tuh di tahun 2007 tuh kita pasti tahu orangutan ini selalu berkonflik dengan perusahaan-perusahaan sawit. Di mana-mana tuh kasus, wah orangutan masuk kampung, masuk kebun masuk di lingkungan gitu kan. masyarakat gitu kan Mbak. Dan COP memandang ini perlu untuk kita tindak lanjuti. Benar. Inilah yang, wah anak muda Indonesia harus bergerak nih untuk konservasi, khususnya masalah orangutan gitu. Dan makanya di Maret 2007 didirikanlah COP ini, sebuah NGO lokal yang memang isinya adalah anak muda Indonesia yang asli Indonesia. Karena rata-rata Mbak Pep, kalau NGO yang berhubungan sama orangutan ini rata-rata lembaganya dari luar semua. Iya, gitu. benar. Dan COP ini yang bisa dibilang satu-satunya yang paling pertama kali dari pendirian dan yang bergerak sekarang pun juga masih para pemuda Indonesia. Gitu. Itu yang menggagasnya siapa Mbak pertama kali? Wah, kurang tahu ya. Kalau ditanya digagas, itu para sesepuh kita Cia. Itu dari timnya masih sampai sekarang masih ada. Jadi nggak lepas tanggung jawab walaupun sudah banyak adik-adiknya ya yang meneruskan. Dan timnya sekarang udah yang di Jogja. Betul kan COP saat ini tuh ada di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Pusatnya ya Mbak ya. Kalau
tempat rehab kita itu ada di Kalimantan. Terus kalau kantor pusat kita ada di Yogyakarta. Dan sekarang itu baru di Juli 2021 kemarin kita buka cabang lagi lah. Kita coba buat membantu kegiatan teman-teman yang ada di Sumatera. Jadi di bulan Juli kemarin kita bikin kantor baru jadi di Sumatera. Di bawah naungan tim App Guardian. Jadilah ada Kop Sumatera. Gitu. Oke, jadi memang yang melatar belakang itu karena keresahan ya Mbak. Betul. Ya. Karena memang lahan orangutan kemarin itu udah sempit, terus ditambah lagi pembangunan yang sangat mengganggu lahan mereka. Jadi mau nggak mau ya tercetus ide untuk melakukan rescue untuk orangutan itu sendiri. Oke. Nah, untuk sejauh ini nih Mbak, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Kop? Kalau ditanya sejauh ini ada apa aja sih yang udah pernah dilakukan dari Kop ya Mbak? Sebelumnya Kop ini ada 4 tim. Jadi 4 tim, oke. Tim ini ada tim App Guardian, App Crusader, App Defender, dan App Warrior. Itu jadi, yang membedakan apa sih Mbak? Nah itu yang ngebedainnya tadi juga aku jelasin bahwasanya kita ada di Jawa nih, kita ada di Kalimantan, kita ada di Sumatera dengan pembagian tim tadi. Jadi Kop ini nggak cuma fokusnya ke orangutan, tapi kita juga membantu satwa liar lainnya gitu. Jadi kayak di Kalimantan itu ada tim dari Crusader sama Defender, mereka yang menangani orangutan dan habitatnya. Jadi kalau misal ada konflik lahan antara perusahaan dengan satwa khususnya orangutan, itu tim Defender dan Crusader yang bantu. Terus kita juga ada tempat rehab, rescue dan rilis orangutan, itu tim Defender dan Crusader juga yang bagian di Kalimantan. Gitu. Nah kita tim Warrior, kayak aku kan di Guardian ya. Nah tim Guardian dan Warrior kita lebih fokus ke perdagangan satwa liar, gitu. Dan juga kita lebih yang fokus untuk mengkampanyekan, edukasi ke masyarakat umum nih. Oh orangutan tuh gini loh, gitu kan. Karena nggak banyak orang juga yang masih nggak tahu gitu Mbak. Bener Mbak, gitu. Banyak kok orang yang kurang aware ya sama orangutan gitu. Bahkan pas aku kemarin ke Aceh, kita tim Guardian ke Aceh, kita juga melakukan roadshow radio gitu kan, edukasi tentang orangutan. Dan orang-orang Aceh pada yang bilang, oh ternyata di Sumatera ada orangutan ya, itu yang wow, ternyata masih banyak banget yang belum tahu akan keberadaan dari satwa liar ini kan gitu. Iya, berarti agak speechless juga ya, kok nggak tahu ya. Berarti beruntung banget kita masuk daerah sini, mereka kurang tahu. Jadi memang untuk pembagiannya itu juga berdasarkan domisilinya, bidang-bidangnya ada Mbak ya, betul. Untuk pembagian tingkatnya. Dan Mbak sendiri apa tadi, bagian mana? Kalau aku di tim App Guardian. Fokusnya tentang di perdagangan satwa liar, terus edukasi dan kampanye mengenai orangutan. Oke, nah kan kalau tadi ngomongin tentang bagiannya Mbak, terus yang mendasari Mbak mau ikut terjun untuk menjadi relawan tim dari Kop ini sendiri, apa sih? Boleh dong cerita. Kalau ditanya apa sih yang melatar belakangnya pengen gerak di bidang ini, aku ingat dari salah satu staff juga pernah bilang gini sama aku, bahwasanya sebenarnya yang peduli sama satwa tuh masih banyak. Tapi mereka belum tahu pintu mana, lewat mana sih gitu tentang konservasi ini. Dan kebetulan di tahun 2017 Kop ini punya namanya Kop School. Kop School ini adalah pelatihan konservasi, di mana di sini juga akan dicetak para relawan baru untuk pedulilah dengan satwa liar gitu. Dan di 2017 aku gabung di Kop School. Dari belajar, 2017 ya Mbak. Tahu dan ngeliat wah kegiatan sosial manusia tuh banyak banget. Tapi kegiatan yang berhubungan dengan satwa tuh masih sedikit banget, bener. Gitu. Dan nggak semua orang peka akan ini gitu. Dan wah padahal kan kasihan ya, padahal kan sayang ya gitu. Dan itu semenjak 2017 aku yang yaudah yuk kita bantu-bantu gitu. Apa yang bisa kita bantuin buat satwa ya kita coba bantu gitu. Jadi memang nggak asal gabung aja ya Mbak, jadi ada sekolahnya ya, kayak school gitu ya. Jadi dibekali materi bagaimana cara konservasi dan lain-lain ya Mbak. Oke, luar biasa ya. Makanya Feby nanya tadi kenapa mesti ke satwa liar, padahal kan tentang untuk menjadi relawan itu kan banyak bidang sosial, pendidikan, pokoknya banyak banget kan. Tapi memang untuk segi bidang pendidikan dan lingkungan itu udah banyak ya Mbak ya. Tapi untuk ke hewan khususnya satwa liar memang sedikit banget asli. Nah, jadi dari sana ya muncul kayak ketertarikan untuk menjadi relawan dari khususnya ke orangutan ya Mbak. Iya, betul. Oke. Tapi untuk Kop sendiri nggak menutup kemungkinan untuk merescue atau membantu satwa-satwa yang lain kan? Atau fokusnya ke orangutan aja nih? Kalau sebenarnya ditanya, kadang namanya COP, Center Orangutan. Jadi balik dasarnya adalah orangutan gitu kan. Tapi kita juga membantu satwa liar lainnya. Jadi khususnya ke perdagangan. Gitu. Jadi Indonesia ini khususnya Palembang sama Jakarta tuh
perdagangannya tinggi banget gitu untuk masalah satwa liar. Jadi kalau ada kasus mengenai perdagangan harimau, entah itu gajah ataupun juga satwa liar lainnya tuh, ya KOP juga ikut bantu dan ikut andil di dalam sana gitu. Dan gak cuma masalah orangutan aja. Kayak di Palu waktu itu yang ketika bencana, orang-orang kan pada ngebuat posko untuk manusia. Lah, kemanusiaan gitu. Dan padahal buat juga kita buat posko bencana untuk satwa. Jadi kayak di sana kita menyediakan pakan untuk kucing anjing, karena rata-rata ketika bencana alam semua orang tuh cuma peduli dengan manusianya aja. Mereka lupa dengan satwa peliharaan mereka ataupun kayak sapi, kambing yang mereka. Padahal satwa-satwa seperti itu perlu diperhatikan juga ya Mbak. Karena kan setelah ketika bencana selesai, orang-orang pasti akan kembali untuk beraktivitas ekonomi. Benar. Gitu kan. Dan kalau misalnya hewan-hewan ini tadi udah dilupain gitu kan, padahal ini nih mata pencarian mereka. Itulah kok mengambil, coba yuklah kita di bidang sini. Yuklah kita ngajak masyarakat untuk lebih terbuka ya Mbak, untuk saling menolong, nggak cuma hanya sama manusia aja, tapi ke satwa-satwa juga. Nah kalau sejauh ini untuk penyelamatan yang sudah dilakukan KOP itu apa aja nih Mbak? Banyak pasti ya, pasti banyak nih. Berapa paper ini kalau dia? Aduh gimana ya? Kalau kebetulan kalau aku gabung jadi staff di KOP ini dari tahun kemarin, dari 2020. Jadi dari 2007 KOP berdiri sampai sekarang udah banyak banget mungkin ya gitu kan, apa aja yang udah kita tangani. Baik dari orangutan yang berada di habitat gitu kan, ataupun juga konflik lahan, ataupun masalah perdagangan, ataupun yang lain. Tapi kalau misal dari aku pribadi sendiri, aku 2020 gabung, hal yang pertama kali aku lakukan tuh pas di Mei kemarin. Pas kita kemarin di Busang, Kalimantan Timur, kita melakukan survei lokasi untuk rilis orangutan. Jadi kita datang ke kawasan hutan, kita datengin, kita cek ini lokasi pas nggak sih untuk kalau misalnya kita taruh orangutan di sini gitu. Nah setelah survei, ternyata di kampung itu kalau nggak salah namanya Longlees. Di Longlees tuh ada masyarakat yang pelihara orangutan nih. Gitu. Jadi ya, karena orangutan ini nggak boleh dipelihara, karena dia statusnya dilindungi. Kita datengin, kita kasih sosialisasi lah ke warganya, bahwa ini nggak boleh dipelihara sih Bu, Pak, gini-gini. Lumayan lama buat bisa orang tuh ngelepas orangutannya. Gitu. Karena orang-orang mikir lucu ini peliharaan saya gini-gini, padahal aduh mohon maaf ini tidak boleh dipelihara. Gitu. Jadi pas kemarin sekitar 2 jam kita bahas dan kita rescue. Nah karena tujuan awal kita kan cuma survei nih Mbak. Pas kemarin ternyata ada bayi orangutan, itu baru umur 1 tahun kalau nggak salah. Jadi ini gimana Mas, kita nggak punya kandang gitu kan. Aku nanya, ya udah Mei digendong aja gitu. Sedangkan dari Longlees untuk ke tempat rehab kita di Berau itu sekitar membutuhkan waktu 8 sampai 10 jam dari lokasi itu. Jauh banget, jadi dari 8 sampai 10 jam itu orangutan digendong di dalam mobil gitu kan. Nah itu wah, pengalaman orangutan tuh sama kayak manusia, maksudnya tuh dia juga teriak nangis kesana kesini di dalam mobil, jadinya gitu doang. Sama kayak jaga anak-anak ya. Kerasa kan maksudnya anak kecil aja betapa rumah. Tapi kita paham omongannya, ini bayi orangutannya kita tidak paham apa-apa gitu kan, ngomong apa. Dia jalan-jalan, ya udah kita yang pasrah aja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu merupakan salah satu pengalaman yang begitu luar biasa menarik ya Mbak ya. Itu kasus pertama. Langsung ke orangutan pula. Karena aku nggak nyangka bakal langsung ketemu sama orangutan gitu. Ternyata pas di situ yang pikirannya cuma wah gini nih gitu kan. Kayak orang-orang yang menganggap orangutan tuh lucu, kalau ngeliat tingkah laku gitu mohon maaf tolong. Agak pusing juga ya. Pusing banget malah jadinya. Jadi kan tadi Mbaknya sudah ke Kalimantan ya tadi atau ya itu kan dari dapat informasi kayak gitu gimana Mbak? Bahkan Mbak tahu kalau ada orang yang pelihara orangutan. Nah, itu informasinya tuh dapat dari mana? Wah, biasanya. Banyak banget sih Mbak. Apalagi sekarang kata di awal tadi kan dibilang bahwasanya informasi sekarang tuh cepet banget gitu. Kamu viral bentar doang, ngerekam udah kemana-mana udah tahu gitu kan. Dan tapi kan kita harus menghindari juga yang namanya hoax gitu loh. Gitu, dan sosial media tuh benar-benar tempat banyak banget kita bisa dapat informasi gitu kan. Jadi kayak banyak kemarin kasus yang orangutan viral masuk kampung warga, terus dikasih makan ini. Ya kita juga wah ternyata ini nih. Kadang orang kan kalau misalnya mau ngelapor bisa ya, tapi kadang duluan viral di sosial media ketimbang dapat laporan gitu kan. Jadi ya sosial media lah yang membuat kita juga semakin tahu, oh ternyata di sini ada yang pelihara, oh di sini ternyata ada yang jual, oh ternyata kejadiannya di sini lagi kayak gini nih, orangutan masuk tambang kayak gini. Dan nggak cuma orangutan, mungkin juga kayak kemarin kita heboh yang kasus anjing yang si Canon itu yang di Aceh, itu kan
karena pesatnya ini sih bagiku adalah perkembangan zaman yang menggunakan sosial media tadi, yang kita tahu semuanya gitu. Dan sosial media ini benar-benar menjadikan kami jadi salah satu peluang banget untuk mengetahui dan juga kita nge-share informasi sih gitu. Oke, jadi untuk saat ini KOP itu bekerja sama nggak sih sama dinas-dinas kayak gitu Mbak? Dinas kehutanan atau dinas-dinas yang mana gitu? Ada nggak sih kaitan sama mitra-mitra kayak gitu? Kalau ditanya kita kerjasamanya sama siapa sih? Ya, iya. Balik lagi, kalau KOP ini kan cuma lembaga aja ya, maksudnya lembaga personal gitu kan. Dan kalau masalah satuannya adalah itu balik lagi ke BKSDA, di Menteri Lingkungan segala macam gitu kan. Dan ya satwa-satwa mereka lah yang kita bantu gitu. Dan kolaborasi ini yang kita jaga sama mereka. Jadi kita KOP kerjasama dengan BKSDA, KOP kerjasamanya juga nggak cuma satu BKSDA tapi yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Jadi kalau untuk lokasi fisiknya ada nggak sih untuk KOP sendiri Mbak? Ada ya, di mana aja? Kalau untuk lokasi kita kita ada di base-nya ada di Sumatera, Jawa sama Kalimantan. Kalau di Sumatera base kita di Medan. Di Medan. Jadi teman-teman kayak aku, kita tim di Medan itu yang di Sumatera ini menghandle semua kasus yang ada di Aceh sampai Lampung gitu. Itu areanya, area kerjanya. Terus yang teman-teman dari Jawa juga gitu, mereka dari awal Jawa sampai ke ujung Jawa. Dan yang di Kalimantan kita ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Berau. Kalau tempat rehab kita ada di Labanan. Itu Borah. Nah, Borah ini tempat rehab yang khusus orangutan. Di Sumatera juga ada Mbak Pep. Di Sumatera Utara itu kita di Besitang. Tapi nggak cuma orangutan, ada primata kecil lainnya kayak siamang, oa. Nah, itu juga bisa masuk ke tempat rehab kita. Menarik sekali ya. Untuk saat ini nih Mbak, itu kan banyak tuh untuk base campnya itu kan sudah tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Nah, untuk member atau tim-tim anggota atau relawannya itu sampai saat ini itu bagaimana? Sudah banyak atau ada berapa nih Mbak jumlahnya? Kalau KOP sendiri ya sebenarnya staff kita yang memang bekerja di KOP ya itu dikit banget, malah nggak sampai dari 40 untuk seluruh Indonesia ya gitu. Tapi hebatnya KOP adalah KOP dibantu para relawan, kalau kita nyebutnya orang Ufrens, dibantu orang Ufrens yang tersebar dari Aceh sampai di Papua gitu. Dan teman-teman orang Ufrens lah yang membantu kinerja KOP. Dan kadang kayak kemarin kasus kita di bulan Maret ada 2 individu orangutan Sumatera di villa yang ada di Semarang. Dan teman-teman orang Ufrens yang bilang ngelapor ke kita, ngasih tahu bahwasannya di sini ada orangutan gitu. Dan itu orang Ufrens ini juga didapat dari itu yang ikut pelatihan KOP School. KOP School. Jadi untuk terlibat atau ikut dalam kegiatan KOP itu sendiri mesti ikut pelatihan dulu atau gimana Mbak untuk jadi relawannya gitu loh? Sebenarnya nggak harus gitu. Tapi kan kadang kayak di Jogja ya, kita tuh nggak hanya di bidang konservasi, nggak cuma di kawasan aja, maksudnya nggak langsung ke habitat. Kita juga sering kayak bikin kegiatan seni ataupun kegiatan lomba, kayak kegiatan musik yang kita kolaborasi dengan konservasi. Jadi kita pengen kenalin konservasi dari segi musik. Kita pernah bikin kegiatan Sound for Orangutan. Jadi konser musik yang hasilnya untuk donasi ke orangutan gitu. Nah di sana tuh jadi banyak juga orang-orang umum, para seniman-seniman pemusik yang kita ajak untuk kolaborasi dan jadi relawan kita gitu kan. Sama kita pernah bikin art for orangutan, kegiatan lukis untuk orangutan bertemakan orangutan. Jadi kau pengen memperkenalkan bahwasanya konservasi itu nggak cuma di kawasan, tapi bisa di seluruh bidang gitu kan. Kalau passion kamu itu lebih ke melukis, ya kamu bisa juga konservasi dari segi lukisan gitu kan. Dan ya kemarin juga semua orang sih, maksudnya semua orang bisa ngebantu. Tapi kalau kalian lebih tertarik lagi, kalian bisa ikut KOP School gitu. Itu berapa lama Mbak kalau KOP School itu? Kalau KOP School ini sebenarnya cuma 1 minggu sih Mbak. 1 minggu. Tapi teman-teman yang ikut KOP School itu sebelum pelatihan mereka dibekali, kayak dikasih tugas lah. Kita pengen men-challenge teman-teman seberapa tahu dengan konservasi, seberapa tarik juga ya Mbak untuk praktek langsung ketika di lapangan. Jadi selama 1 bulan teman-teman tuh setiap minggu dikasih tugas mengenai konservasi di kawasan masing-masing. Jadi entah mereka ke monitoring ke pasar burung, entah mereka ke kebun binatang. Jadi itu sebenarnya tuh pengen
ya itu kok pengen tahu sih seberapa tertarik kamu bentuk belajar pembelajaran konservasi juga ya. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan para relawan yang mau ikut gabung ya Mbak. Walaupun concernnya tadi bukan di kegiatan untuk para satwa maupun yang lain kan boleh ya. Jadi KOP juga banyak sekali kegiatannya, bukan hanya untuk konservasi aja langsung ke lapangan tempat rehabilitasi gitu ya, tapi juga melakukan kemasan acara ya, yang khususnya tadi pada bidang untuk edukasi para masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa ya, melalui acara-acara seni, pentas seni kayak gitu ya. Jadi memang kreatif sekali nih kalau KOP ini bisa dibilang yang kesan lebih berbeda lah ketimbang jadi yang monoton gitu. Bener, nggak monoton kan? Jadi kalau orang tuh ngapain sih nonton ini tentang ini. Tapi kalau kita kemasnya dengan yang hal-hal yang menarik, yang menjadi eye catching bagi orang itu kan jadi fun, jadi enjoy untuk nikmati acaranya. Oke. Kemarin kita baru ini sih Mbak. Kemarin kita bikin lomba cerpen. Temanya rehat. Jadi kita pengen ngeliat orang-orang memandang konservasi dari segi sastra gimana. Lumayan, dan ternyata ketika dimasukin ke ini ternyata pemikir orang beda-beda. Itu yang menariknya di situ gitu. Oke, jadi baru ya itu. Kapan itu Mbak acaranya kemarin? Baru kita kemarin bikin di bulan berapa ya? Oktober. Baru tanggal 13 kemarin pengumuman pemenang. Dan itu ternyata pas ketika dibaca-baca hasil karya, mereka memasukkan unsur orang utan ke segi cerpen ataupun juga dengan sesuai tema yang menarik. Yang kita yang nggak kepikiran banget. Sampai sana ya, mereka bisa kepikiran. Betul. Gitu loh. Dan di situ aku percaya bahwasanya konservasi ini memang semua orang bisa masuk gitu. Kadang ketika kita mikir konservasi pasti baliknya anak-anak kehutanan, anak-anak biologi, tapi konservasi tidak menutup kemungkinan siapapun bisa bergabung. Kalau kayak kata ya mas-masku yang di Jogja itu, staf di Jogja, ya hewan tuh nggak ngelihat kamu jurusan apa, yang penting kamu peduli sama dia, gitu, benar, gitu kan? Oke. Jadi memang untuk jadi tim KOP ini sangat-sangat kreatif ya, luar biasa sekali mengemas acaranya bagaimana sekreatif mungkin. Nah tadi kan kita kaitannya teknologi nih Mbak. Nah kalau dari sudut pandang KOP tentang teknologi sendiri itu apa nih Mbak? Kalau ditanya pandangan KOP soal teknologi, penting banget sih Mbak kalau menurutku ya. Secara pribadi kita setiap hari pasti ngeliat teknologi terus ya. Iya benar. Nggak hanya KOP aja ya semuanya, tapi dari KOP-nya sendiri. KOP ini adalah salah satu tempat kita untuk menyebarkan informasi dan untuk mengetahui informasi gitu. Dan KOP punya sosial media yang memang di situ teman-teman pengen tahu nih gitu kan. Oh ternyata kerjaannya gini. Oh ternyata kasus-kasusnya di sini gitu. Dan teknologi benar-benar satu hal yang sangat membantu gitu. Baik dari segi kita mempublikasi ataupun hal-hal yang lainnya juga. Oke, jadi memang sangat membantu ya dalam segi publikasi, segi penyebaran informasinya mengenai orang utan khususnya ya Mbak. Nah untuk saat ini ada nggak platform atau aplikasi atau website dari KOP sendiri? Ada. Tapi untuk aplikasi sebenarnya KOP belum punya. Kita mainnya di web ya, dan sosial media lain kayak YouTube, Twitter, Instagram, Facebook itu kita punya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu soal KOP, kegiatan KOP apa aja, tim KOP apa aja, itu kita punya web yang bisa teman-teman buat akses gitu. Oke, jadi pemanfaatan ruang gerak teknologinya melalui platform YouTube, Twitter, websitenya. Kalau websitenya apa nih Mbak? Boleh dong. Kalau misalnya pengen cek bisa lihat di orangutan.id. Itu akun kita, dan kalau pengen tahu apapun yang soal orangutan dan kegiatan KOP bisa lihat di sana. Oke, jadi Instagramnya ada juga? Instagram ada. Okay. Biasa kan orang Instagram atau Twitter nih yang paling sekarang tuh rata-rata pastinya Instagram. Iya kan yang paling dicari kan kalau nggak Instagram, Twitter tuh paling cepat nyebarnya Twitter kan. Hal-hal viral tuh cepat banget di Twitter. Dan itu yang memang bisa membaca peluang di sana, dan kadang kita juga men-share informasi itu lewat Twitter juga. Oke. Kalau dari platform websitenya atau Instagram, Twitternya itu apa aja Mbak isinya? Boleh dong share sedikit sebelum kita buka sendiri nih, biar di spoiler. Kalau di Instagram kita biasanya kegiatan teman-teman di Bora. Kan di Bora ada saat ini kayak sekitar 22 individu orangutan, dan biasanya aktivitas teman-teman di Bora dan juga aktivitas teman-teman tim yang lainnya yang misal lagi survei kawasan ataupun juga lagi ke habitat ataupun masalah perdagangan. Dan kalau untuk masalah edukasi kita biasanya di Twitter. Twitter ya fokusnya ya. Jadi kayak misal kemarin ada viral Bupati Bali yang memelihara siamang gitu kan. Itu kita biasanya ada
pembelajaran lah, edukasi yang kita share di Twitter gitu. Oke, nggak salah kaprah, salah paham juga Mbak ya. Kalau di Twitter itu kan enak banget, cepet banget. Wah, kebanyakan rata-rata iya, Twitter tuh, aduh, sekali aja gitu langsung. Dan ya apalagi karena bukan target sih, tapi karena kebanyakan yang membaca dan melihat ini adalah anak muda, jadi ya kita menyesuaikan dengan apa yang dinikmati para anak muda saat ini. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang pun komennya positif semua ya, alhamdulillah Mbak. Jadi sangat membantu ya buat yang kurang aware sama satwa yang dilindungi, contohnya orangutan juga bisa terbuka gitu loh, matanya sedikit membaca walaupun nggak sampai kepikiran untuk jadi relawannya. Jadi setidaknya kita sudah memberikan informasi ya Mbak mengenai satwa yang dilindungi. Cukup orang-orang tahu aja, oh ternyata lagi kayak gini nih gitu kan. Jadi jangan sampai kayak buta informasi banget. Betul banget gitu. Jadi itu ya harapan untuk dari publishan edukasinya, informasi dari COP itu sendiri. Nah untuk teknologinya tadi kan udah nih Mbak. Nah untuk harapan COP, nah kedepannya itu bagaimana sih? Oke, kalau ditanya harapan sih kita pengennya semua orang bisa untuk tahu dan peduli ya. Tapi itu kan sangat membutuhkan waktu yang lama dan nggak semua mungkin bisa gitu kan. Ada, cuman kadang ngilang Mbak. awalnya aja kan yang bersemangat gitu loh. Dan setelah itu ya udah gitu loh. Dan harapan kita cuma semua orang tahu dan peduli sih. Minimal ketika mendengar kata orangutan yang apaan tuh gitu. Kitanya jangan sampai orang-orang berpikiran seperti itu dan kalau bisa ikut peduli. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sosial media ada kayak berita pemeliharaan ataupun ada yang berhubungan dengan satwa, iya dibaca dan kalau wah ini penting nih, yuk di-share gitu. Karena yang kalau salin terus diteruskan dan dibagikan tuh benar-benar mempengaruhi. Jadi orang-orang bisa tahu lagi, orang-orang lain juga nggak terkena di kita, di orang-orang lain bisa. Iya gitu. Bener banget ya Mbak. Jadi sedikit aja nggak apa-apa, nggak langsung di skip dulu ya gitu. Seenggaknya tuh tahu informasinya gitu. Saya sekarang kayak masalah satwa tuh lumayan kenceng banget nih di sosial media kan, dan harapan orang-orang bisa peka di sana sih. Nggak hanya di bidang pendidikan, sosial, politik ya, tapi khusus ke satwa-satwa juga perlu diperhatikan, walaupun aware-nya tuh nggak 100% maksimal sih. Harus ke tempatnya langsung ke Kalimantan nggak perlu gitu. Yang penting kita itu tahu dulu ya Mbak, memahami kayak gitu informasi yang didapat. Nah, sebelum kita tutup nih Mbak, untuk COP sendiri dia buka open recruitment atau gimana untuk member-membernya sendiri untuk jadi tim gitu loh. Jadi tim ya. Kalau misalnya untuk jadi relawan, COP sangat terbuka lebar buat teman-teman yang Kak aku tertarik nih belajar soal orangutan, Kak aku tertarik nih berkegiatan berhubungan dengan konservasi itu. Teman-teman bisa hubungin kita. Teman-teman bisa langsung kontak di Instagram, di email ataupun di mana buat membantu kita gitu. Jadi nggak masalah mau kamu latar belakang apapun, skill kamu dimanapun gitu, background kamu mau gimana background apa aja gitu kan, silakan. Dan COP sangat terbuka lebar selama kita peduli dengan satwa liar, kamu bisa bergabung. Gitu. Jadi untuk relawan juga terbuka Mbak ya. Terbuka lebar untuk siapa. Untuk relawan pun bebas ya kalau mau gabung. Mesti background kamu dari mana ya. Yang penting kalau kamu mau punya niat, mau ikut gabung, berkontribusi, kita welcome ya. Oke, terima kasih Mbak Mei untuk informasinya mengenai Center for Orangutan Protection atau COP ya. Jadi semoga Sobat Bidar semuanya sudah teredukasi ya mengenai dan lebih sedikit aware masalah satwa yang dilindungi, contohnya orangutan. Jadi buat Sobat Bidar yang mau tahu informasi lebih banyak nih, boleh dong kontak DM atau kontak person ke Mbak Mei langsung. Mana tahu kan minat untuk gabung ya Mbak ya, karena kan kita membuka untuk teman-teman yang mau tergabung dalam kegiatan Center for Orangutan Protection. Mungkin sampai sini aja informasi kita mengenai teknologi dan konservasi khususnya dari Center for Orangutan Protection. Dan hari ini Febi ucapin terima kasih untuk Mbak Mei karena sudah memberikan informasi yang begitu menarik, yang sudah membuka mata kita sedikit lebih luas ya tentang satwa. Dan pastinya saya Febi Ayudamayanti selaku host pamit undur diri dan terima kasih untuk Sobat Bidar yang sudah menyaksikan tayangan live maupun tayangan ulang nantinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan tayangan atau episode serta program acara lainnya di YouTube channel Bina Dharma TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share dan aktifkan notifikasi loncengnya. Saya Febi Ayudamayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been